Press play and we'll do the rest. Madania Podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada pendengar setia Madania Podcast. Seperti biasa, semoga para Medpod listener dalam keadaan sehat, asik, dan juga kenyang. Selamat datang di episode keempat di tahun ini. Nah, hari ini kita kedatangan teman jauh dari Bintaro, Sekolah SMA Plus Pembangunan Jaya. Kita mulai dari perkenalan diri dulu kali ya. Aku Rania. Dan aku Andes. Dan kali ini kita bersama. Perkenalkan, nama aku Reina Olivia Dharma, selaku Ketua MPK dari SMA Plus Pembangunan Jaya. Dan di sini saya sendiri namanya Nova Cantik Ekwando. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya. Oke, nah untuk podcast kali ini kita akan berdiskusi dan saling memberi tanggapan mengenai anak yang kurang mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan dari keluarga mereka maupun sekitarnya. Nah, kalau dari pendapatkan kalian gimana? Mau dulu tuh? Kalau pendapat aku sendiri ya, pastinya kan ngelihat kalau misalnya seseorang tidak mendapatkan pendapatnya, haknya itu sendiri, ya pasti akan merasa kasihan karena kan harusnya setiap makhluk sosial itu bisa mendapatkan haknya mereka sendiri. Tapi kalau misalnya ternyata mereka itu tertekan ataupun tidak mendapatkan haknya dia karena lingkungan dia yang nggak support, berarti mau nggak mau dia harus bisa keluar dari lingkungan itu supaya bisa bisa mengembangkan dia, bisa mengasah dia juga. ya mungkin melanjutkan apa yang sudah Nova katakan ya, mengingat tema podcast ini mengenai hak anak yang kurang mendapatkan haknya itu kan punya banyak makna sendiri ya. Lalu juga tadi Nova sempat mention mengenai lingkungan. Nah, mungkin juga selain keluarga, anak tuh bisa kurang mendapat haknya itu dari lingkungannya sendiri yang tidak membawa ke arah positif. Karena dari pengalamanku sendiri kan, aku pernah juga ada di lingkungan yang toksik, lingkungan negatif. Itu memang sulit untuk membawa kita ke arah yang lebih baik, mendorong kita untuk ke arah yang positif. Tapi hal itu sendiri juga harus dari kesadaran kita sendiri. Jadi mungkin kita sebagai makhluk sosial juga harus pilih-pilih dalam mencari lingkungan searah. Aku personally sih setuju sama katanya Rina ya, karena kan kadang tuh kita tuh ditaruh di tempat dimana kita nggak bisa milih, kita nggak bisa gimana ya itu tempat yang kita kasih gimana pun juga kita harus menghadapinya, dan dengan bisa menghadapi itu perlu juga kayak mental kita mesti kuat, kita mesti nggak bisa gampang tergiur sama orang-orang lain gitu sih kalau dari aku. Menurut aku juga bersependapat juga sih sama Karina, karena dalam suatu posisi kita juga pasti pasti ada aja rasa takut untuk speak up dan kurang mendapatkan dukungan gitu dari orang-orang sekitar kita karena kita ada di suatu lingkungan yang negatif atau toksik. Nah, kan tadi udah menyampaikan pendapatnya nih ya. Kalau gimana sih perasaan kalian nih kalau misalnya orang terdekat kalian, mau itu sahabat deket lah atau adik kalian sendiri, itu tuh diperlakukan seperti itu, diperlakukan dengan tidak adil gitu. Tentunya sih ya, kita sebagai makhluk sosial pastinya harus saling berempati. Apalagi aku sendiri kan pernah ada di posisi itu, jadi aku bisa mengerti gitu ada di posisi mereka. Jadi ibaratnya kayak aku menempatkan diriku di posisi mereka, bagaimana rasanya, dan juga emang sulit gitu loh untuk keluar dari zona kayak gitu. Mungkin ini ada peribahasa ini agak klise sih, cuman walaupun kayak gitu aku sering ngomong ini ke orang-orang terdekatku. Ibarat kalau misal kita temenan sama orang yang bau bangkai, kita ikutan bau bangkai juga. Dan kalau kita temenan sama orang yang jualan parfum, wangi kita tuh ikutan harum gitu loh. Jadi itu tergantung kita juga sepandai-pandainya mencari lingkungan. Cuman kita sendiri balik lagi sebagai makhluk sosial itu ya harus saling berempati tentunya. Sama sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita cuman kayak cuman ngeliatin doang kan kasihan juga kan sama orangnya kalau misalnya dia merenung atau mental dia down banget. Jadi kita harus bisa bantu dia naik lagi, entah itu mengajak dia hobi-hobi yang dia suka ataupun bantu bangkit dia mengikuti program-program sekolah mungkin ataupun dari lingkungan sekitar kayak gitu. Iya, mungkin aku izin nambahin ya. Mungkin kita sebagai dari lingkungan terdekatnya pun ya dari segi positifnya kita bisa kita ajak juga kali ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ke arah yang lebih positif juga. Yang penting ada supportnya juga dari
Iya, aku setuju juga sama Nova. Kita tuh nggak bisa juga sekedar merasa kasihan. Justru kalau misalnya kita sadar kalau misalnya ada tuh temen kita yang di posisi yang tidak nyaman itu, kita harus berusaha sebaik kita yang kita bisa biar mereka tuh bisa seenggaknya merasa lebih baik, atau mereka tuh bisa keluar dari lingkungan yang bikin mereka tuh ngerasa ketidakadilannya itu. Oke, nah kalau kira-kira nih ya, apa yang bakal terjadi kalau perilaku ketidakadilan ini terus berlanjut mungkin ke depannya atau sampai menginjak usia remaja? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, kalau dia tuh nggak dapet hak dia dari sejak dini ataupun ya remaja lah ya, seumuran-umuran kita, itu tuh pasti jadi itu dia punya rasa mental yang down terus gitu loh, karena jadinya dia membandingkan sama orang lain kan, jadi kayak kenapa teman aku bisa lebih bukan lebih sih, kayak bisa mendapatkan hak itu tapi aku nggak bisa gitu. Dia kan pasti jadinya down terus kayak gimana ya, biasanya sih ditambah lagi anak-anak yang mendapatkan perlakuan kurang adil itu kan suka membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Jadi itu kurang ada rasa kepercayaan diri, mereka tuh selalu nganggap dirinya itu selalu kurang, karena juga dari lingkungan sekitar itu kurang ada dukungan, dan mungkin bisa dibilang kurang dapat validasi dari lingkungan sekitar juga. Kalau menurutku juga ini sih, kalau misal katakan seperti yang diucapkan tadi, keadilannya itu udah dihadapin sejak dini, itu tentu karena kan pasti selama kita muda itu kan, apalagi pas kecil ya, itu the best moments of our lives yang justru tuh sangat amat berimpact ke nanti kita remaja bakal kayak gimana, cara kita dididik atau cara kita childhood kita gimana, itu bakal ngedampak banget sama gimana kita menghadapi hidup nanti pas besarnya. Jadi kalau misalnya emang dia merasa ketidakadilan di masa muda itu, apalagi pas kecil banget, itu pas remaja itu bisa berdampak ke yang tadi udah disebutin, gak percaya diri, susah membuat teman, jadi kayak ngerasa, atau nggak biasanya ini tahu nggak sih, kayak jadi people pleaser gitu. Karena mereka pengen tuh kayak, aku mesti kayak gini, tapi dengan kayak gini aku mesti kayak gini, karena itu sudah menjadi hal yang terbiasa saat kecil. Kalau kan tadi udah disebutin ya, kalau misalnya dari kitanya mesti gimana, atau kayak how do we face that problem. Kalau misalnya dari kaliannya sendiri, ada nggak sih solusinya? Mungkin lebih kayak kalau misalnya kita atau orang ini menghadapi masalah kayak gitu, bisa ditanganin dengan apa ya? Oke, kalau menurut aku, misal lingkungannya di sekolah dulu ya, mungkin sekolah bisa memfasilitasi mereka dengan adanya program-program yang bisa mendukung hal-hal seperti ini. Misal kalau di sekolah kita itu ada banyak program-program yang bisa mendukung untuk mendapatkan si hak tersebut. Misal yang kemarin kita habis melakukan Tosca pensi, jadi itu kayak acara pensinya sekolah kita, itu tuh kan ada isinya panitia-panitia gitu kan. Nah kalau misalnya aku good at design, berarti kamu bisa masuk ke panitia desain, atau kamu bisa ahli dalam publikasi atau dokumentasi, itu kamu bisa masuk ke panitia tersebut. Jadi di situ kalian diwadahi untuk hobi-hobi kalian kayak gitu. Ya itu mungkin dari segi sekolahnya, sekolah juga pasti menyediakan wadah bagi siswa-siswi untuk berkreasi dengan minat dan bakatnya masing-masing. Tapi kalau dari kita sendiri sebagai individu, sebagai makhluk sosial, mungkin the least we could do itu ya paling kita berempati, terus juga paling sih kita rangkul bareng-bareng. Yang jelas karena aku pernah ada di posisi itu, yang jelas aku mau bantu mereka supaya nggak ada orang lain yang ngerasa di posisi itu, karena kan emang jujur nggak enak. Cuman sebagai makhluk pribadi yang ada di posisi itu juga sebenarnya butuh kesadaran dari diri masing-masing juga untuk berubah dan untuk sadar gitu loh, bahwa itu sebenarnya bukan pure kesalahan dia. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk insecure, nggak perlu untuk takut, nggak perlu untuk jadi people pleaser. Jadi mereka tuh harus sadar kalau mereka sendiri tuh punya value masing-masing, punya jati diri masing-masing, punya kelebihan masing-masing, dan setiap manusia pastinya punya keunikan masing-masing. Punya kekurangannya sendiri. Dan
harus belajar juga gimana sih mengolah dari kekurangan itu jadi keunikan kayak gitu. Bukan sesuatu yang malah disembunyikan Bukan malah takut karena kekurangan dia itu. Mungkin apa ya, paling sih setiap manusia kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Satu hal yang perlu ditekenin itu, kita tuh jangan fokus pada kekurangan kita apa-apa, tapi kita mending lebih fokus ke gimana cara ningkatin kelebihan kita gitu loh. Karena kalau kita cuman fokus kekurangan kita tuh nggak bakal ada habisnya gitu loh, dan malah kita pikirin malah stuck, malah stres, malah kepikiran gitu loh. Mending kita switch mindset kita pikirin gimana caranya kita bisa ngembangin kelebihan kita itu sendiri. Kayak kita juga mungkin untuk orang yang di posisi itu juga mesti berani untuk speak up, mesti belajar untuk menyampaikan perasaan dia. Kalau misalnya aku tuh nggak deserve buat di treated this way, aku tuh I deserve more gitu, aku juga human being, dan itu walaupun pastinya sulit kan, yang ngomong gak mudah, apalagi kalau misalnya udah dari kecil. Itu sesuatu yang mesti misalnya di considerate atau enggak dilakukan agar dia ini juga bisa keluar dari zona ataupun lingkungan yang kayak gitu juga. Aku juga setuju banget, soalnya dengar dari pendapat Kak Nova dan juga Kak Rania dan Kak Rena, dengan kita dapat support mungkin dari teman-teman kita di sekolah, bisa kita lestarikan bakat kita dengan itu berorganisasi, menjadi panitia ataupun jadi anak-anak desain. Kalaupun itu tidak mendapatkan dari pihak keluarga, mungkin kurang dapat supportnya, jadi kita bisa dapat support dari teman di sekolah. On to the next questions, kalian lebih percaya karakter anak itu berubah dari pola asuh keluarga atau kayak lingkungan? Mau siapa dulu nih? Boleh, aku dulu ya. Kalau aku personally sih, menurut aku dari keluarga. Kalau sebenarnya dua-duanya sih ya, karena kayak seiring kita berjalan, pasti kayak semua aspek di lingkungan itu mempengaruhi kita. Tapi kalau menurut aku main aspeknya itu pasti keluarga, karena bagaimana kita dididik pas kecil. Karena kita tinggal lamanya kan di keluarga kan, karena kita bersamanya itu kan lebih lamanya di keluarga, bukan di lingkungan luar. Jadi menurut aku iya bener sih, lebih ke keluarga. Soalnya keluarga juga menurut aku kayak misal kalau misalnya di sekolah tuh kita sama teman-teman tuh pasti dari jam 7 sampai jam 3 itu kan biasanya udah tuh sekolah, atau kalau misalnya main sampai sore jam 5 jam 6 deh, terus pulang lagi kita sama keluarga lagi. Dan itu kayak keluarga will always be there buat kita, kayak pas kita kecil sampai kita gede. Kalau teman-teman kan pasti ada yang come and go, ada yang stay, tapi kan kalau keluarga you will have the same siblings with you, you will have the same parents with you, and bagaimana cara mereka mendidik kita atau mendidik anak mereka, keluarganya tuh pasti kayak bakal affect the behavior mereka tuh gedenya gimana. Kayak contoh misal aku itu dididik sama orang tua aku untuk berani ngobrol, untuk berani bersosialisasi, selalu dikasih kesempatan buat bisa ngobrol di depan, jadi MC dan sebagainya. Nah itu kan aku dari kecil ya, dari SD udah dibiasain kayak gitu. Jadi aku SMA nih podcast jadi santai aja ya kan, mau temenan sama teman-teman baru juga santai aja, karena emang aku dididiknya seperti itu. Kalau pendapat yang lain? Kalau menurut aku sebenarnya kalau dari karakter anak itu juga bisa terpengaruh dari lingkungannya juga. Mungkin dari segi keluarga yang kurang mendukung kayak passion dia atau bakat dia, minat dia, ya apapun itu yang kesukaan dia mungkin kurang didukung oleh keluarganya, itu bisa aja membuat anaknya itu ngerasa kayak kurang gimana ya, kayak aku paham maksud kamu, bahasanya karena nggak didukung gitu, karena nggak didukung jadi kayak mungkin dia kurang pede, kurang pede ataupun dia ngerasa kayak gak percaya diri di depan orang. Pede percaya gak percaya sama aja sih sebenarnya. Cuman aku paham maksud kamu, jadi kayak maybe buat mereka personally itu ada bagian dari mereka yang mereka coba close off, yang mereka coba nggak kayak misalnya mengeksplor hal baru, cuman mungkin dari mereka kayak gue takut kayak gini gimana gitu kan. Ataupun kalau misalnya emang dari keluarganya strict juga, kayak dia dibatasin gitu untuk kayak misalnya bermain, itu juga bisa mempengaruhi anaknya untuk
apa ya, berubah karakter atau gimana? Topik yang asik sih sebenarnya, tapi mungkin boleh dijawab dulu. Apa? Sebenarnya sama sih, kayak agak seimbang gitu, karena kan tadi kalau di rumah itu kan suka mungkin gak disupport ataupun disupport juga. Kalau misalnya gak support, jadi kan mereka akan mencari ke lingkungan luar kan. Jadi benar-benar. dia harus mencari kayak mana nih yang bisa nge-support aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya disupport pasti dia akan akan happy gitu bawaannya. Dan Aduh jadi bingung. Kalau aku sih ya, personal experience aku sendiri, aku tuh pernah I was at my lowest point yang bener-bener di momen aku tuh ngerasa aku nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang ya bener-bener yang kayak people come and nggak usah gitu dong. yang bener-bener people come and go, tapi bener-bener di situ tuh ada ibu aku yang yakinin saat orang lain udah nggak ada tuh yang pasti ada buat kamu tuh keluarga kamu. Cuman keluarga yang bakal ada buat kamu. Cuman ya mungkin balik lagi karena kan kondisi setiap orang tuh beda-beda dan nggak bisa disamain juga kan. Kalau dari topik yang tadi Anda sempat angkat, mungkin ini based on personal aja ya, atau opini gimana pun, kan ada yang ditergolongkan strict parents, ada juga yang ditergolongkan non-strict parents. Apa sih biasanya? Pokoknya kayak parents yang mungkin lebih membebaskan anaknya. Kan itu mereka memberi hak kepada anaknya yang bisa jadi berbeda-beda gitu. Hak bersuara lah, hak izin, mereka mau izin keluar kayak gitu-gitu kan berbeda. Kalau dari kalian pribadi nih, kalau kita bandingkan aja mungkin kalau strict parents sama non-strict parents itu memberikan hak kepada anak itu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau tergantung sih mau lihatnya yang mana. Kadang kan orang tua yang strict itu tuh justru mau anaknya tuh nggak mau yang aneh-aneh gitu kan. Tapi buruknya itu karena dia nggak explore, jadi pas kena yang aneh itu langsung kayak down karena nggak pernah bangkit apa? Iya, nggak pernah nge-discover new things gitu loh. Tapi kalau misalnya yang orang tuanya membebaskan, berarti kan dia jadi explore mana-mana. Jadi dia pernah jatuh, dia pernah bangkit. Jadi kan dia mentalnya akan lebih terbangun gitu daripada yang strict parents gitu sih kalau menurut aku. Aku setuju juga sih, karena kalau mungkin there's levels of strictness kan pasti di parenting. Sebenarnya strict kepada anak itu sangat diperlukan karena anak itu juga nggak bisa secara bebas berkeliaran di lingkungan, apalagi lingkungan yang mungkin orang tua tahulah mana yang baik dan mana yang buruk buat mereka. Tapi itu juga mesti diberikan kebebasan kepada anaknya agar anaknya juga tahu, oh lingkungan ini nih yang aku bisa berbaur, oh lingkungan ini nih yang aku nggak boleh. Karena kalau misalnya cuma sebatas kita misalnya dikasih kayak, oh kamu nggak boleh nih ini, nanti kan kalau misalnya katakan di masa dewasanya dia dikasih nih kesempatan untuk ke lingkungan itu, kan pasti dia langsung terjerumus intinya karena dia langsung shock gitu, dan dia langsung mungkin karena oh aku dulu nggak diizinin kayak gini, aku jadi pengen banget nih masuk ini gitu. Cuman ya mungkin pada dasarnya juga orang tua bisa jadi strict parents karena rasa sayang, Iya, betul, karena khawatir betul, anaknya betul. gimana-gimana. Cuman balik lagi segala sesuatu yang berlebihan itu Ada, gak iya baik. bener baik, ya bener. Bener banget. Kalau dari aku juga aku setuju banget dari opininya Kak Rania, Kak Rena, dan juga Kak Nova, karena didikan dari keluarga itu bisa ngerubah karakter kita, mau itu dari yang buruk atau menjadi yang lebih baik. Dan dari sekitaran luar lingkungan kita itu juga yang penting kita tuh bisa milih lingkungan yang baik. Jadi dapat kita contoh, kalaupun emang kita kurang dapat support bisa dari pihak keluarga, itu kita mungkin bisa ngelestariin our passion di luar lingkungan itu, dan bisa berkembang lebih baik. Dan kalaupun kita emang ada di suatu lingkungan luar yang itu ya termasuknya toxic, bisa balik lagi yang tadi Kak Rena bilang, family goes first. Family goes first. Sama kalian pernah dengar nggak sih ada tuh yang pernah bilang kalau 5 orang terdekat kita tuh yang menentukan masa depan kita. Iya pernah. Itu sering banget aku denger ya dari I kayak kinda orang tua get aku it juga right now. ngomong gitu deh. Iya, kayak semua orang tua ngomong gitu deh. Dan dulu pas kecil kita tuh pasti ngedenger itu tuh kayak, Iya, kayak maksudnya apa sih, maksudnya apa kayak sih? kayak Tapi karena jujur makin dewasa makin makin dewasa makin sih paham karena maksudnya. kita makin
Iya. Kita makin melihat juga kan beda-bedanya lingkungan, beda-bedanya orang gitu. Kadang tuh apa yang orang tua omongin pas kita kecil tuh masih bingung kan, tapi makin kesini jadi iya, paham. kayak oh jadi ini maksudnya, oh jadi emang butuh waktu kayak semuanya betul, tuh. betul, karena kita juga we're all growing up kan, dan sebenarnya Ada banyak proses yang harus iya betul. Sama mau nambahin sih, mungkin kalau misalnya yang balik tadi yang strict parents dan non strict parents, menurut aku mending lebih ke dikasih tahu aja kayak kalau misalnya ini tuh nggak baik, harusnya kamu tuh gini-gini, karena kalau kamu ngelakuin kayak gini nanti kamu akan kayak gini. Jadi menurut aku lebih diajak komunikasi aja daripada kayak enggak kamu nggak boleh kayak gitu kan, akan anaknya responnya kayak loh kenapa gitu kan, pasti dia akan down karena dia dibentak kayak gitu. Malah makin penasaran juga. Iya, kalau misalnya dikasih tahu gini kan jadi oh ternyata gini nggak boleh kayak gitu. Family kan juga bukan cuma relationships yang butuh komunikasi tentunya, tapi juga family relationships bukan cuma teman, mau itu apa yang orang yang kamu suka, tapi in a family itu justru komunikasi juga menjadi sebuah satu hal yang sangat penting, apalagi dengan adanya beda generasi. Ya kan, orang tua kita pasti melewati generasi yang jauh berbeda dari apa yang kita alami. Kita mesti memahamin itu juga, tapi orang tua pun mesti memahami bahwa lingkungan sekarang tuh udah nggak beda gitu, udah nggak bisa disamain. Jadi kayak mungkin ada beberapa hal kayak misal digital kan, sosial media, atau misal anak-anak yang mengalami hal-hal buruk di sosial media, mungkin kalau keluarga yang generasinya berbeda tuh nggak bisa relate that much to the child, tapi bukan berarti gak bisa saling mengerti dan saling berkomunikasi. Ya mungkin kuncinya saling mengerti aja sih satu sama lain, karena orang tua aku tuh pernah bilang kalau jadi orang tua pun nggak ada sekolahnya untuk jadi orang tua. Benar. Dan kita jadi anak pun juga nggak ada sekolah untuk menjadi anak yang baik dan benar gitu loh. Sebenarnya juga kan. sama saling Iya, kita semua sama belajar, semuanya juga living the first life kan. Kayak kita semua experiencing hal yang baru gitu. Jadi ya itu komunikasi tuh sangat penting, mau ke mama atau ke papa. Jika ada hal yang ketidakadilan itu, merasa ada hak yang diambil antara cara kita nggak bisa ngomong secara bebas, kita nggak bisa izin secara bebas, itu harus banget bisa dikomunikasiin. Kayak misalnya aku lebih prefer kalau kayak gini, kalau dilarang. Dan sebenarnya keluarga itu juga ada hak yang melarang kan, karena apalagi untuk demi kebaikan kita masing-masing. Oh iya, kayaknya udah cepet banget nih kita, bentar lagi udah selesai malah pertanyaannya, udah gak ada lagi. Rasa cepet banget, kayak baru tadi kita ngobrol. Baik, mungkin itu saja untuk podcast episode kita kali ini. Terima kasih banyak ke Sekolah Plus Pembangunan Jaya sudah meluangkan waktu untuk bincang kepada kami semua. Itu saja untuk hari ini, and see you on the next episode. Bye-bye.